Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jamila. Saya bertugas di SMP Negeri 9 Satap, Ketunggal Tengah, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Setiap anak itu unik. Setiap anak punya karakteristik, sifat, dan gaya yang berbeda-beda. Untuk itulah kita sebagai guru perlu memenuhi kebutuhan belajar setiap murid, baik dalam hal minat, kesiapan belajar, dan profil belajar. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar anak dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Itulah kita sebagai guru perlu merancang suatu pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Nah, dalam video kali ini saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Nah, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah melakukan identifikasi untuk memetakan kebutuhan belajar setiap murid. Mempelajari nanti materi yang akan dipelajari yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke, sekarang masuk. Kemudian nomor 2, apabila diberi tugas membuat sebuah produk, produk apa yang ingin kamu buat? Apakah dalam bentuk gambar? Yang kedua, apakah dalam bentuk lagu? Dan ketiga, apakah dalam bentuk puisi, artikel, atau praktek? Nah, terserah ya, pilih salah satu ya. Diisilang tidak boleh, dicek juga boleh, digunakan juga boleh ya. Mulai cara belajar apa yang kamu senangi, misalnya pertama dengan melihat gambar, kedua dengan mendengarkan, ketiga dengan melakukan praktek. Nah, pilih salah satu ya. Bisa dipahami? Iya, bisa. Bisa dimulai? Iya, bisa. Nanti tulis nama dulu, jangan lupa ya. Dan tinggal mengisi ya. Sudah nanti boleh
Dari hasil pengisian angket ini, barulah kita sebagai guru dapat memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan hasil angket, baik dalam hal minat, gaya belajar, maupun kesiapan belajar murid. Nantinya ini akan dituangkan dalam rancangan rencana pembelajaran dan RPP. Baik anak-anak, selamat siang. Iya. Ikut tanya kabarnya dulu ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Tetap semangat. Mantap. Luar biasa ya anak-anak ya. Walaupun kondisinya sudah siang, sudah mulai, tapi masih tetap semangat ya. Masih semangat? Masih. Ya, silakan introduce event. Nanti kita doa dulu ya. Doa dulu ya sebelum pelajarannya. Teman-teman sebelum kita menjalankan pelajaran ini, kita berdoa dulu. Mulai. Ini sudah bukan sekarang ibu mau bertanya ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Udah, kelas siapa yang tidak hadir? Rosita. Rosita alasannya apa? Apa? Siapa lagi? Bude. Kevin tulis kenapa? Apa? Siapa lagi? Ore. Loris kenapa? Apa? Apa yang ada keterangan ya? Siapa lagi? Ode. Odi. Odi kenapa? Lagi. Siapa lagi? Sore. Solyanti. Ya, kenapa Solyanti? Sakit. Ya, ada lagi. Lela. Lela kenapa? Bisa. Banyak yang masuk hari ini ya? Ya. Jadi sekarang musim sakit harus cuaca. Ibu harapkan kalian semua menjaga kesehatan. Dan yang hadir Roswita. Roswita masih ada. Baiklah anak-anak, masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Masih. Pelajaran yang hari apa? Hari kemarin ya? Hari Senin kan? Ya. Kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang ingat angkat tangan? Perubahan zat. Coba ayo tentang perubahan zat. Ya, perubahan zat. Ada beberapa macam perubahan zat coba sebutkan. Tiga. Apa saja? Ya, air, padat, dan gas itu bukan perubahan, tetapi wujud zat. Ada berapa tadi disebutkan temannya? Tiga. Ya, masih ingat ya. Nah, kembali lagi ke yang disebutkan temannya tadi si Ayu. Perubahan wujud katanya. Ya, perubahan wujud masih ingat tuh perubahan wujud yang di kelas PN? Ya, ada berapa macam perubahan wujudnya dalam bentuk bagan kan? Ya, tapi masih ingat. Salah satu contohnya aja misalnya. Perubahan wujud misalnya dari apa menjadi apa, contohnya apa? Ya, coba ini dari anak-anak pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kalau kemarin kita bicara tentang wujud zat dan perubahannya. Sekarang kita belajar tentang perubahan fisikal dan kimia. Ya, nanti yang kita pelajari pada hari ini perubahan fisikal dan perubahan kimia. Mau tanya, kalian pernah lihat paku kalau dibiarkan lama-lamaan misalnya lama-lama menjadi apa? Lama menjadi berkarat. Nah, peristiwa berkarat itu merupakan salah satu contoh dari perubahan. Kira-kira perubahan apa? Apakah perubahan fisika atau perubahan kimia? Kimia. Nah, masih belum tahu kan? Ya, inilah yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Jadi pada pembelajaran hari ini tujuan pembelajarannya diharapkan
kehidupan sehari-hari. Demonstrasikan ya. Ini apa? Kertas. Bu, bagi dua dulu kertasnya ya. Ini Bu bagi dua perlakuan. Kertas yang pertama nanti akan Ibu bakar dengan korek api. Kertas yang kedua akan kosong, akan gunting menjadi potongan yang lebih kecil. Nanti kalian lihat di antara dua perlakuan ini, yang mana yang termasuk beban fisika, yang mana yang termasuk beban kimia. Nah, baiklah, tadi Ibu bilang kita akan mendemonstrasikan di antara dua ini kertas ya. Perlakuan yang pertama tadi nanti Ibu bilang kertasnya akan dibakar. Lakunya juga kertasnya akan dipotong menjadi kecil-kecil ya. Kita lihat ya. Ketika kertasnya dibakar, apakah termasuk beban fisika atau kimia ya? Ya, dibakar. Kedua, kertasnya Ibu gunting ya menjadi potongan yang lebih kecil. Mungkin ada yang sudah membaca kira-kira di antara kedua perlakuan ini yang mana yang fisika, yang mana yang kimia? Ini bawahnya ada apa katakan? Ya, enggak tadi kan. Ya, coba silakan Angga kira-kira. Ya, yang pakai api bawahnya kimia ya. Kemudian yang dipotong-potong ini fisika. Ada yang setuju dengan Angga? Ada. Ya, kayaknya ada yang sudah membaca ya. Berarti semuanya sependapat ya dengan Angga ya, katanya yang dibakar tadi bahan kimia, yang dipotong-potong fisika. Sekarang benar jawabannya, tepuk tangan dulu. Adakah yang tahu alasannya? Why? Kenapa? Apa alasan apa yang membedakan beban fisika dan kimia? Nah, supaya kalian lebih paham, nanti kalian akan bekerja dalam kelompok ya. Kalian sudah melakukan kemarin sudah tes asesmen diagnostik, jadi kalian dikelompokkan berdasarkan gaya belajarnya. Yang kelompok yang pertama adalah kelompok auditori ya. Nanti memahami materi melalui tayangan video pembelajaran. Kelompok ini akan dilakukan dalam bentuk praktek ya. Kemudian kelompok visual nanti memahami bahan bacaan melalui bekerja melalui bahan bacaan yang diberikan ya. Sudah siap? Iya. Ya. Nah, nanti terakhir Ibu minta kalian menyimpulkan setelah kalian belajar masing-masing kelompoknya, bekerja menyelesaikan tugas yang diberikan, kalian bisa menyimpulkan beban kimia yang mana, beban fisika yang mana bisa. Selanjutnya, guru membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok, baik kelompok visual, auditori, maupun kelompok kinestetik dengan LKPD yang berbeda sesuai dengan gaya belajarnya. atau pembentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Contohnya, kayu yang dibakar. Apakah kayu yang sebelum dibakar dan setelah dibakar akan menghasilkan zat yang sama? Nah, kayu sebelum dibakar mengandung serat selulosa, tetapi setelah dibakar akan berubah menjadi arang.
visual ingin mempresentasikan tentang perubahan fisika dan kimia. Yang pertama, A. Kayu dibuat menjadi meja dan kursi, yaitu termasuk perubahan fisika. B. Batu dipotong menjadi kerikil, yaitu termasuk perubahan fisika. C. Nasi menjadi basi, yaitu termasuk perubahan kimia. D. Kapur baru menyugir, yaitu termasuk perubahan kimia. Singkong difermentasi menjadi tapai, yaitu perubahan kimia. Kertas dibakar menjadi abu,